السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ربنا إنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. اللهم صيبا نافعا. Ma'asyiral akhwa wal akhwat, kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia nikmatnya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau dan seluruh pengikutnya. Jamaah yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita tentang Asmaullahil Husna, di mana pada kesempatan yang lalu kita telah sampai kepada Ismullahi Al-Bari. Ya, setelah kita selesaikan Asma Allah Al-Musawwir, maka kita menginjak kepada asma berikutnya, yaitu Al-Bari, di mana asma ini disebutkan dalam Al-Quran dengan Al-Bari 3 kali. Di antaranya pada surah Al-Hasyr ayat 24 di sini, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Ya. Dialah Allah yang menciptakan, yang mencetuskan atau menggagaskan, yang membentuk rupa. Di sini Al-Bari diartikan sebagai Maha Pencetus atau Maha Penggagas, di mana Allah lah yang mencetuskan dan menggagas segala apa yang ada di alam semesta ini dari ketiadaan kepada wujud keberadaan. Makna dasar sendiri dari kata Al-Bari itu adalah bari'a yabra'u atau baru'a yabra'u, yang berarti terlepas. Ya. Terlepas, maksudnya di sini ketika disebutkan
ketika disebutkan asma Allah, ketika disebutkan asma Allah Al-Bari, maksudnya adalah bahwasanya Allah sebagai zat yang terlepas dari celah ataupun aib, kekurangan. Al-Bari, itulah makna Al-Bari secara bahasa. Dan ketika Allah menceritakan tentang Musa bersama kaumnya dan memerintahkan mereka untuk bertaubat, apa kata Allah? Fatubu ila bari'ikum. Pada Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ya, disebutkan ayat 50, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Allah katakan, bertaubatlah kepada kalian kepada bari kalian, bukan kepada ila rabbikum. Biasanya Allah menyatakan ila rabbikum, tapi pada ayat ini Allah katakan ila bari'ikum, kepada sang bari. Mengapa? Banyak tentunya komentar para mufassir tentang munasabah atau kaitannya kisah pada ayat ini disebutkannya ya asma Allah Al-Bari, fatubu ila bari'ikum, dikatakan karena ya, pada saat itu sebelumnya tentunya Bani Israel mencela Nabi Musa dengan celaan yang sangat buruk sekali. Dikatakan Nabi Musa sebagai orang yang berpenyakit kulit, kemudian maaf juga ada cacat pada kemaluannya sehingga tidak mau mandi bersama kita karena mereka mandinya rame-rame di sungai, tidak seperti sekarang ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala membebaskan Musa alaihissalam dari berbagai tuduhan tersebut, ternyata Musa ya kulitnya mulus, bersih. Kemudian juga apa yang dituduhkan kepada beliau alaihissalam berupa cacat pada anggota badannya juga tampak sehat atau prima pada sebaik-baik keadaannya. Makanya Allah kemudian menyatakan bahwasanya taubatlah kalian kepada zat yang membebaskan ya, dirinya juga Musa hamba pilihannya dari aib-aib atau celaan-celaan seperti yang disebutkan tadi. Itu dikatakan sebagai faedah di sini. Kemudian juga ya Allah yang terbebas dari juga tuduhan-tuduhan ataupun predikat-predikat negatif Bani Israel terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat Khidir sebagai putranya, kemudian mengangkat Uzair sebagai putranya, kemudian juga sebagai Allah sebagai zat yang fakir, wa nahnu aghnia, kata mereka, sedang kamilah yang kaya, waliyadzubillah. Kemudian juga tuduhan yadullahi maghlulah ullat aydihim bima qalu, kata Allah tangan Allah terbelenggu, kikir ya, padahal tangan mereka lah yang bakal Allah belenggu. Jadi di sini Allah sebutkan fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kemudian Allah memberikan juga hukuman bagi mereka, bentuk tobat yang ya mungkin dalam konteks kita saat ini mengerikan.
taubatnya bukan cukup dengan istighfar, mengembalikan haknya orang yang diambil dan seterusnya seperti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah memerintahkan mereka untuk bunuh diri. Itu bentuk taubat mereka. Meskipun juga perkataan para mufassir panjang lebar tentang bentuk bunuh diri yang dimaksud di sini, namun kesimpulannya bahwasanya faqtulu anfusakum, yaitu suruh saling membunuh. Karena membunuh saudaranya seperti membunuh dirinya sendiri, dikatakan demikian, maka ya mereka pun ya setelah datang perintah tersebut membunuh sebagian yang lain, membunuh diri mereka, atau membunuh yang satu, membunuh saudaranya yang lain, sampai kemudian Nabi Musa alaihissalam mengangkat tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghentikan bentuk hukuman yang demikian, taubat yang demikian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memaafkan yang tersisa dari Bani Israel. Bagi yang terbunuh itu merupakan taubat atas mereka, sedangkan yang tersisa merupakan rahmat Allah atas mereka. Di sini kaitannya dengan, sekali lagi, asma Allah Al-Bari. Baik. Jamaah yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya di sini disebutkan al-bur'u adalah berkreasi dan menampilkan apa yang dirancang dan ditetapkan oleh Allah ke alam nyata dengan sifat tertentu seperti yang Allah kehendaki tentunya. Al-Bari yakni zat yang menciptakan makhluk dengan serasi tanpa kejanggalan. Nah, dan ini juga diperkuat oleh firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, terutama manusianya Allah ciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala merancang manusia, pertama dari segenggam tanah, kemudian anak keturunannya dengan variasinya. Hawa diciptakan tanpa ayah dan ibu, kemudian Isa dengan ibu tanpa ayah, dan manusia yang lainnya dengan adanya ayah dan ibu. Dari setetes nutfah, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian menjadi bentuk janin, bayi, kemudian terlahir sebagai manusia yang sempurna. Itu adalah merupakan bagian dari sifat Allah atau asma Allah Al-Bari, yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya sesuai kreasi yang begitu mempesona dan selamat dari kejanggalan. Al-Bari di sini dikatakan, saya tambahkan dari makna yang disebutkan tadi. Yang pertama, menurut beberapa sumber di sini dari Ibnul Qayyim rahimahullah, Al-Kalimut Thayyib, Al-Bari Al-Mujid Al-Mubdi'. Secara bahasa, bahwasanya Al-Bari adalah yang mengadakan dan sangat ibda' itu sangat memukau ciptaannya. Dengan demikian Al-Bari ini mirip dengan asma Allah Al-Khaliq yang sudah kita sebutkan. Makna yang kedua, Al-Bari alladhi fasala ba'dal khalqi an ba'd, ay mayyaza ba'dahum an ba'd. Makna Al-Bari adalah zat yang membedakan ciptaannya satu sama yang lain dengan ciri-ciri khasnya. Itu makna Al-Bari di sini. Manusianya saja, sekali lagi,
seperti yang dijelaskan pada waktu-waktu yang lalu, bagaimana Allah menciptakan dengan ciri-ciri khasnya, baik itu pada warna kulitnya, bentuk raut wajahnya, kemudian ya tinggi besarnya, semuanya itu dengan ya, kreasi yang Allah kehendaki. Kemudian yang ketiga, al-bari, yang menunjukkan yadullu ala annahu ta'ala khalaqal insan minat turab, bahwasanya manusia, Allah menciptakan manusia dari tanah. Karena al-bari juga berarti at-turab atau tanah. Al-bari berarti juga secara bahasa adalah at-turab atau tanah. Kemudian makna yang keempat, allazi khalaqal khalqa bari'an minat tafawud ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Pada surah Al-Mulk Allah nyatakan demikian, farji'il basara hal tara min futur. Di sini makna al-bari yaitu selamat dari kejanggalan atau kepincangan atau cacat ya. Menciptakan al-bari, Allah menciptakan langit tanpa adanya kebocoran. Padahal manusia membuat bangunan 5 kali 5 meter sudah bocor di mana ya. Atau 10 kali 10 sudah bocor. Lalu bagaimana dengan langit yang membentang sepanjang kita melihat ini, tidak ada tiang penyangganya, tidak ada bocornya. Ini menunjukkan al-bari, sang pencipta ya, yang sangat memukau. Baik. Jadi secara umum al-bari berarti zat yang memiliki kesempurnaan mutlak ya, tanpa kekurangan maupun cacat. Sebagaimana Allah juga menciptakan beberapa ya, seperti yang kita lihat pada kenyataannya atau fakta, beberapa makhluk yang memang dibuat kurang. Manusianya, diantara manusianya ada yang dibuat picik misalnya sebelah, ada yang dibuat pincang sebelah, untuk hikmah yang Allah kehendaki. Dan itu tentunya sangat sedikit jumlahnya, untuk ibrah, pelajaran juga. Kalau kita tidak melihat mereka yang kekurangan, kita tidak akan merasa sempurna ya. Kita yang matanya lengkap tidak akan merasa sempurna bila kita tidak melihat ada saudara kita mungkin yang ya punya cacat sebelah, baik itu mata, tangan ataupun kakinya. Sekali lagi, Allah menciptakan yang demikian juga mereka yang mungkin kurang pendengarannya ataupun cacat yang lainnya. Semuanya sekali lagi dalam rangka hikmah yang Allah kehendaki, juga menunjukkan kepada kita, membukakan mata dan hati kita agar bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, termasuk nikmat kesempurnaan fisik yang kita punya. Kemudian jamaah yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, juga tak kalah pentingnya berkaitan dengan al-bari, asma Allah al-bari di sini mempunyai banyak manfaat kita mengimaninya. Yang pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan dan perbuatan atas nikmat penciptaan dan lahirnya kita ke alam wujud, juga beragam nikmat lainnya. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan dan perbuatan. Kadang
la ucapan wala perbuatan kita bersyukur atas nikmat Allah. Ya apa ya? Bersyukur dengan ucapan tidak cukup, dengan hamdalah, dengan puji-pujian kepada Allah, dengan zikir, banyak berzikir kepadanya, itu tidak cukup. Juga dengan perbuatan, ya, menjalankan perintah-perintahnya, kewajiban-kewajiban kita, menjauhi larangannya, itu bagian daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kendaraan yang kita punya saja, ya, setiap kita menaikinya, kita membaca doa, menaiki kendaraan yang banyak lupanya, itu bagian daripada tolak ukur kita atas syukur kepada nikmat Allah. Ketika kita naik kendaraan banyak, ingatnya tidak baca naik kendaraan. Itu bagian dari, sekali lagi, cara kita mengukur bagaimana syukur kita atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga perbuatan, yaitu menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk maslahat, untuk kebaikan-kebaikan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagian daripada juga bentuk syukur kita kepadanya. Kemudian berikutnya, manfaat berikutnya, lebih bersyukur karena diciptakan secara sempurna, sementara ada makhluk lain yang tidak diciptakan sempurna atau punya cacat. Meskipun sekali lagi di sini tentunya jumlah mereka sedikit dibandingkan dengan jumlah kita-kita yang sempurna Allah ciptakan dengan penuh keseimbangan. Dan sekali lagi, penciptaan mereka pun untuk hikmah yang Allah kehendaki. Untuk hikmah yang Allah kehendaki. Kemudian bisa ditambahkan di sini bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan, maka Allah menciptakan dengan sempurna. Maka sebagai bentuk mengambil manfaat dari asma ini, ketika kita juga bekerja, ketika kita berkarya, juga hendaknya dengan profesionalitas, dengan semaksimal mungkin. Jangan asal-asalan. Bentuk asal-asalan bagaimana? Ya. Jangankan membuat atau berkarya, meletakkan sesuatu dari barang kita saja itu bagian daripada itqan pula. Naruh baju pulang dari taklim, ya, tebar baju di mana? Ya, itu bagian dari itqan. Hati-hati. Di sini makna Al-Bari, dari asma Allah Al-Bari, di sini ada gantungan baju, kita taruh di tempatnya. Itu bagian dari itqan. Ya. Innallaha, dalam salah satu sabdanya Rasulullah menyatakan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Bila kita berbuat, berkarya, bekerja, itu harus dengan itqan, dengan profesionalitas, ya. Jangan asal-asalan. Ini bagian dari faedah juga dari asma Allah Al-Bari. Kemudian juga seruan kepada kita agar tawadhu. Karena makna dari Al-Bari tadi diantaranya adalah turab, dari tanah. Kita yang dari tanah, pantaskah bertepuk dada, membanggakan diri, yang akan juga kembali kepada tanah?
Maka dari itu sifat tawadhu adalah bagian dari ciri seorang mukmin. Ya. Wa kullu ma fawqa turabi turabu. Kata salah seorang penyair atau ahli hikmah, dan semua yang berjalan di atas tanah itu dari tanah dan bakal dikembalikan ke tanah. Mau pangkatnya siapa, mau kendaraannya siapa, apa, mau rumahnya model kayak apa, juga bakal kembali ke tanah. Wa kullu ma fawqa turabi turabu. Ya. Jadi untuk apa takabur? Ya. Kemudian faedah berikutnya juga tahqiq mabda'il wala wal bara, mewujudkan pegangan mabda' wala dan bara, yaitu kita mencintai sesuatu karena Allah dan membenci sesuatu karena Allah. Mencintai sesama mukmin dan berlepas diri atas berbagai bentuk kekufuran, Juga pelajaran berikutnya dari Asma Al-Bari di sini juga adalah al-i'dzar atau memaafkan. Memaafkan. Karena Allah Subhanahu wa taala juga memberikan uzur atau maaf kepada hambanya. Dalam berbagai firman-Nya Allah nyatakan yang demikian itu atas kekurangan kita, atas pelanggaran kita Allah maafkan. Maka kita tentunya lebih patut untuk memaafkan juga kesalahan-kesalahan orang-orang dekat kita. Kemudian juga tak kalah pentingnya sebagai tambahan manfaat dari Asma Al-Bari ini, yaitu bahwasanya yas'al mu'min fi tanzihi nafsihi minal uyub wan naqais wal afat. Seorang mukmin juga senantiasa berusaha membenahi diri, membebaskan dirinya dari aib, kekurangan ataupun kesalahan pada perilaku, pada sikap, pada muamalah terhadap Allah Subhanahu wa taala yang pertama selaku Sang Khalik, juga terhadap sesama, diawali dengan orang tua, kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Ini bagian daripada juga manfaat beriman kepada Asma Al-Bari, Asma Allah Al-Bari. Dan masih banyak tentunya beberapa yang lainnya yang tidak bisa disebutkan semuanya barangkali. Dan juga silahkan merujuk kepada manfaat daripada Asma Allah Al-Khaliq dan Al-Khallaq, karena hampir sama atau mirip dengan manfaat daripada Asma Al-Bari. Jamaah yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, kemudian kita beralih kepada Asma Allah berikutnya, 3 beruntun yang mirip tentunya. Asma Allah Al-Ghafur sebagai zat maha pengampun, kemudian Al-Ghaffar zat yang maha banyak ampunannya, dan memang banyak ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Ghafirudz Dzamb, yaitu sebagai zat pengampun dosa. Ada yang namanya Abdul Ghafur? Tidak ada.
Kalau ada saya suruh gantikan saya, maksud saya gitu. Karena lebih berhak untuk berbicara tentang ghufran, ya, tentang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini juga terlihat proporsionalnya Ahlus Sunnah dalam mendudukkan sifat ghufran Allah Subhanahu wa taala, antara yang berlebihan dengan juga yang menafikan. Karena bila memahami, ya, sifat Allah yang maha mengampuni hambanya, maka akan tergelincirlah mereka yang tergelincir, sebagaimana kaum Murji'ah yang menitik beratkan kepada ampunan Allah. Ketika, ya, berbuat kesalahan, jatuh ke dalam dosa, tenang, Allah Ghafurur Rahim, ya. Selalu dielus-elus dengan, ya, asma yang satu ini. Ini juga kesalahan. Taib, Allah Ghafurur Rahim. Tapi ingat pula, wa inna azabi lasyadid. Azab Allah itu pedih, ya. Sehingga bila seorang mukmin, ya, mampu mendudukkan antara raja dan khaufnya, harapannya, rajanya, dengan sifat-sifat Allah sebagai Ghafur, sebagai Ghaffar, Ghafir dzamb, juga sifat Allah sebagai Al-Qahhar, ya, Al-Aziz, Al-Jabbar. Bila mampu menyeimbangkan, ya, dua hal ini, maka keimanan kita akan stabil. Dan inilah yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyeimbangkan antara raja dan khauf. Tidak hanya berharap dan berandai-andai dengan ampunan Allah, tidak juga mengentengkan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha perkasa, ya, yang maha juga qawi, yang maha kuat, yang bila, ya, telah menghukum dengan keadilannya, maka tidak ada yang terlepas, tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang lucut, tidak ada yang ucul dari hukuman Allah, meskipun dengan keadilannya. Karena Allah laisa bidzallamin lil 'abid. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Tapi ketika menghukum dengan keadilannya, ya, itu sudah cukup sebagai hukuman yang sangat mematikan tentunya, bila Allah Subhanahu wa taala menghukum hambanya. Baik, asmaullah, ya, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, dan Ghafir dzamb. Pertama, Al-Ghafur disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 91 kali, banyak juga, banyak sekali. Bahkan di antaranya pada surah Al-Baqarah, innallaha ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Ghafur di sini berarti zat yang Maha Pengampun, zat yang menutupi dosa-dosa dan cacat hambanya, serta mengampuni kesalahan dan dosa-dosa mereka. Subhanallah, menutupi dosa-dosa dan cacat hambanya. Kalau tidak karena sitrullah, karena, ya, penutupan yang diperlakukan atau dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya berupa hijab atau sitar, tentunya semua dari kita akan keluar dengan bukan hanya menundukkan wajah, tapi mungkin menutup wajah karena malu. Terlebih mereka yang
sempat tergelincir dalam hidupnya di masa di masa pubernya barangkali dengan bahasa sekarang, ya. Tapi karena sitrullah, karena Allah maha menutupi dosa-dosa dan ya kesalahan atau cacat hambanya, sehingga memberi kesempatan. Di antara pendosa itu ada yang bertobat dan bahkan bukan hanya memperbaiki dirinya, tapi dia mampu memperbaiki orang lain juga, menjadi pendakwah bahkan. Ya apa ya? Banyak. Ya. Dari ya, ateis yang menyerang Islam sampai kemudian menjadi pembela Islam, sampai berhaji, sampai ya, dari pembuat film yang membuat celaan terhadap Islam kemudian datang ke Mekah sebagai salah satu jamaah haji dari entah dari Amerika atau dari Eropa, seorang ateis. Begitu pula yang lebih ringan dari itu dengan dosa-dosa karena bukan kekufuran tingkatannya, yang kemudian ya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bertobat dengan taubat nasuh, kemudian belajar dengan belajar yang sungguh-sungguh, sehingga bahkan mungkin diantaranya ada yang tembus ke kuliah Timur Tengah kemudian menjadi pendakwah atau muballigh. Ini bagian daripada fakta-fakta kenyataan yang kita lihat tentang dampak atau pengaruh dari asma Allah Al-Ghafur. Al-Ghafur, Maha Pengampun. Hamba itu diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampun, bertaubat dari dosa dan kesalahannya. Al-Ghafur yaitu zat yang menerima taubat hamba bila pendosa meminta ampun kepadanya. Ya. Allah tidak pernah menolak taubat hambanya, siapapun itu, bahkan dari kekufuran Allah terima, apalagi yang di bawah kekufuran berupa maksiat ataupun dosa. Allah Subhanahu wa taala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'an nahar. Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima para pendosa, menerima taubat para pendosa di siang hari. Sebaliknya juga Allah yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'al lail. Allah membentangkan tangannya di siang hari agar para pendosa di malam hari itu bertobat di siang harinya. Karena ada dosa-dosa yang biasa dilakukan oleh manusia di siang hari, tidak bisa dilakukan di malam hari. Begitu pula ada dosa-dosa yang biasanya dilakukan di malam hari, jarang dilakukan di siang hari, sehingga semuanya Allah kasih kesempatan. Mencuri lebih amannya ketika gelap misalnya, meskipun juga sekarang bentuk curian itu juga mengalami tatawur, mengalami perkembangan, tidak harus ya, butuh juga siang ataupun malam, tinggal menambah atau mengurangi nol itu juga bisa kapan saja. Nah, akan tetapi sekali lagi hadis qudsi tadi itu memberikan gambaran bagaimana bentuk rahmat Allah, juga ampunannya yang luas kepada hambanya, sehingga sepanjang waktu, mau siang, mau malam, mau sore, mau pagi, Allah buka yang namanya ampunannya bagi hambanya yang mau meminta ampun dan bertobat kepadanya. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.